Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup senang sekali ya selepas pulang kerja ini karena banyak sekali update seputar bola sepak Malaysia dan saya juga sedang semangat ya untuk membahasnya. Ya, nampaknya memang Liga Super musim 2023 ini semangat ya. Menggebu-gebu ya. Selain memang sistemnya baru ya dan kita tengok JDT yang musim lepas meraih kejayaan hampir di semua kompetisi, bahkan semuanya ya mungkin ya. Itu juga menambahkan pemain-pemain yang secara nama juga bukan sembarangan ya, walaupun punya riwayat juga bermain di Liga Malaysia ya, misalnya macam Diogo gitu kan udah pernah ya. Nah, dan nama-nama yang lain yang cukup membuat skuad JDT ini makin dalam. Ya, walaupun seperti itu, klub yang lain juga terus update. Kedah yang mendatangkan Nafuzi Zen dengan pergantian di kepemilikan ya kalau tak silap, juga mendatangkan nama-nama besar Kedah yang luar biasa dan sangat serius. Kemudian Selangor ya tentu saja yang paling signifikan dan menjadi perbincangan dengan kedatangan Faizal Halim yang menjadi perbincangan di Liga Super musim lepas dan juga cukup mencolok di Piala AFF bersama Harimau Malaya. Ya, Terengganu ya, walaupun ditinggal Nafuzi Zen dan juga Faizal Halim, Terengganu juga memiliki skuad yang baik dan bahkan juga pengeluarannya cukup banyak untuk musim 2023 ini. Dan klub-klub yang lain ya, bahkan klub-klub macam Sabah yang juga terus update, Kelantan United, Kelantan FC dan yang lain semuanya nampaknya berbenah ya, dan salah satu klub yang nampaknya akan punya sokongan besar musim 2023 yang musim lepas juga cukup berprestasi, sangat berprestasi malah karena juara 2 AFC Cup ya, dan sebelumnya juga juara Piala FF atau ya Piala Malaysia ya, aku lupa ya, yang ketika mengalahkan JDT sebelum-sebelumnya ya. Itu adalah Kuala Lumpur City FC teman-teman. Ini kita tahu salah satu yang dipertahankan Kuala Lumpur City FC yaitu Paulo Josue dan juga Morales ya. Itu juga akan dinaturalisasi. Dengan dinaturalisasi otomatis kan ada stok untuk pemain asing ya atau pemain import. Dan yang terbaru kita tahu top skorernya Selangor ya itu tak dipertahankan dan pindah ke Kuala Lumpur City FC yaitu Kayon ya, yang kita tahu Kayon ini cukup eksplosif ya di musim 22 kemarin ya, di mana beliau di Liga cetak 14 jaringan ya, kemudian di FA cetak 4 jaringan ya, di Piala Malaysia 6 jaringan ya. Jadi golnya cukup banyak dan ini adalah saingannya Beksen Da Silva musim lepas. Asisnya juga lumayan banyak ya. Total ada 8 asis ya. Tetapi tidak dilanjut dengan Selangor karena Selangor juga punya amunisi baru dan ini pindah ke Kuala Lumpur City FC yang mana Kuala Lumpur City FC kayaknya tak terlalu banyak perubahan. Core-nya Paulo Jose dan juga Morales itu juga masih join dan akan dinaturalisasi. Dan yang menarik adalah aku baca berita ya dari Harimau Malaya ya, bagaimana tajuknya adalah Gempa Jutawan Muda Azri Azrai bakal pemilik baru KL City FC. Kita tahu musim lepas cash dari Kuala Lumpur City FC ini kaitannya dengan dana yang minim ya katanya ya. Nah ini mungkin akan solusinya sudah kalau misalnya sosok jutawan ini akan akuisisi Kuala Lumpur City FC. Aku baca dulu ya. Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO KL City Stanley Bernard dan jutawan muda Azri Azerai telah mengesahkan kepada Harimau Malaya bahwa kedua-dua pihak kini dalam perbincangan dan akan membuat pengumuman resmi tidak lama lagi. Saingan Liga Super 2023 bakal membuka tirainya tidak lama lagi dan juara Piala Malaysia 2021 Piala Malaysia ternyata ya. KL City FC sedang rancak membuat persiapan termasuk membawa pemain baru seperti Kayon untuk menguatkan skuad ya. Tadi sudah aku sampaikan. Di sebalik kejayaan KL City menjadi naib juara Piala AFC 2022, namun klub itu pernah terpalit dengan isu keuangan dan merupakan antara klub yang mempunyai budget kecil. Dengan budget kecil aja sampai naib juara Piala AFC ya. Tetapi semuanya akan berubah apabila The City Boys akan mendapat pemilik baru yang merupakan jutawan muda Azri Azrai. Nah mungkin korang boleh tulis Azri Azrai ini siapa ya? Di sini dikatakan jutawan, berarti memang sangat kaya ya kalau di Malaysia ya. Tulis di kolom komentar teman-teman.
Beberapa tweet yang dimuat naik di Twitter Azri telah memberi bayangan bahwa beliau dalam proses untuk mengambil alih sebuah klub yang beraksi di Liga Super ya. We are currently in the process of acquiring a football club playing in the top league in Malaysia, expecting to complete the acquisition by this quarter. Pengambil alihan klub itu dijangka akan selesai pada suku pertama atau sekitar bulan Maret ini. Jadi sebentar lagi ya. Kami sedang dalam proses untuk mengambil alih klub bola sepak yang beraksi dalam Liga Utama Malaysia. Di pengambil alihan dijangka selesai suku pertama ya. Beliau dilihat kerap berkongsi foto di Instagram story miliknya yang memaparkan foto pas bermusim dan beberapa lagi berkaitan dengan klub ibu kota itu. Azri merupakan anak, ini penjelasannya ya. Azri merupakan anak kepada ahli perniagaan terkemuka tanah air Datuk Seri Nur Azrai Ahmad ya. Coba aku browsing dulu ya, Datuk Seri Nur Azrai Ahmad ya. Siapa beliau ini? Kita tengok dulu, kita tengok. Nampaknya sosok besar ya, yang memiliki company besar juga ini nampaknya. Walaupun baru berusia 23 tahun, Azri merupakan pengarah eksekutif untuk Syarikat Bintai Kindenkop BHD. Selain Kintai, beliau juga dilantik sebagai ahli lembaga pengarah untuk 3 lagi syarikat yang disenarai di Bursa Malaysia. Waduh. Azri mempunyai kelulusan ijazah kepujian dalam keuangan pelaburan dan risiko dari The London Institute of Banking and Finance. Sekiranya Azri menjadi pemilik baru klub itu, KLCT dijangka mampu menjadi penjabat utama Liga Super musim ini. Berikutan mereka akan mempunyai kekuatan keuangan sampai mati Kuala Lumpur. Nah ini menarik ya, tak sabar kita tunggu nanti untuk Liga Super musim 2023 yang kalau aku baca-baca ya akan bermula akhir Februari ya. Nah ternyata ya selain Selangor, Terengganu, Kuala Lumpur City FC juga siap ya untuk menghadapi musim 2023. Tambah klub-klub yang lainnya, Kedah juga cukup matang ya untuk persiapan musim ini. Sabah tentunya, dan kemungkinan juga Sadil Ramdhani akan tetap bertahan di Sabah dengan melakukan Sabah juga selain memang prestasi musim lepas ya berada di peringkat 3 Liga Super. Musim ini juga pemainnya juga tak banyak perubahan, mungkin akan lebih ditambah lagi dengan poros musim lepas ya, termasuk mempertahankan Sadil Ramdhani dan juga player senior yang lain. Dan ada beberapa juga kita tahu kemarin menjadi core dari squad dari Harimau Malaya macam Stuart Wilkin dan juga Daniel Tan ya. Daniel Tan ya. Daniel siapa yang pemain Sabah? Daniel Tan Sabah. Dominic Tan yang ex dari Johor Darul Ta'zim ataupun dari klub Thailand sebelumnya gitu. Jadi memang untuk liga ini memang serius menarik ya untuk musim 2023 dan semoga tidak ada case lagi isu soal pengadil ya. Walaupun memang kayaknya untuk liga ini belum akan diterapkan VAR ya, lebih ke Piala Malaysia ataupun Piala FA, itu pun mungkin bukan dari awal ya. Kita tengok nanti seperti apa penggunaan VAR di tahun 2023 ini. Menarik ya dengan update kaitannya dengan KLCT yang musim lepas saja dengan kemampuan yang tidak terlalu oke, prestasinya sangat baik dengan naik juara Piala AFC, apalagi mungkin dengan sokongan finansial dari jutawan ini kalau memangnya selesai akuisisi akan makin menarik ya untuk KLCT yang juga kita tahu akan menaturalisasi 2 player yang ada di Kuala Lumpur City FC. Tentu saja dengan seperti itu otomatis jatah player importnya akan bertambah dan kita tunggu lagi siapa yang akan didatangkan di Kuala Lumpur City FC setelah pembukanya adalah datangnya Kayon yang notabene prestasinya sangat baik di Selangor tapi tidak dipertahankan dengan Selangor ya. Selangor juga tidak mempertahankan, bukan tidak ada solusi ya, karena Selangor juga sangat siap dengan musim ini dan mendatangkan player-player lain yang tak kalah berkualitas. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.